Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Hidayadi dengan NIM 23110122100009. Kelompok 6, Praktikum Metabolisme Biomolekul pada percobaan molekular docking biomolekul, studi kasus fotosintesis dan siklus Krebs. Pertama-tama kita akan mencari reseptor di RCSB PDB, yaitu di sini saya mendapatkan enzim atau reseptor Rubisco. Kemudian kita akan mencari enzim atau reseptor yang memiliki resolusi yang paling bagus, yaitu di bawah 2,5 angstrom. Nah, di sini kita menggunakan enzim Rubisco dengan nilai 1,8 angstrom. Nah, ini merupakan enzim yang kita gunakan dengan kode seperti berikut. Kemudian kita download dengan format PDB. Setelah kita download, kemudian kita masuk pada software Chimera. Kemudian kita pilih menu file, kemudian open, serta kita cari nama file kita tadi, yaitu 1R2. Kita tunggu sampai terbuka. Nah, ini merupakan enzim yang kita gunakan. Di dalam enzim ini terdapat beberapa reseptor atau ligan. Yang pertama-tama kita lakukan, kemudian melakukan command line untuk membersihkan senyawa-senyawa yang kita tidak perlukan dan menyisakan ligan yang akan kita gantikan. Jika tersisa hanya satu ligan, yaitu ligan yang kita pilih. Di sini saya memilih ligan CAP. Kemudian kita pilih klik select, kemudian residu, kita pilih ligan yang kita akan gunakan, kemudian pilih menu tools, struktur analisis, kemudian pilih X panel atau centroids, kemudian dipilih define centroid, klik OK, kemudian klik bagian yang muncul. Nah, disitu akan muncul bagian yang kita akan gunakan. Kemudian kita klik sekali lagi dan pilih delete. Kemudian pilih bagian favorit, kemudian replay log. Nah, di sini kita akan menemukan bagian koordinat pada ligan yang akan kita gantikan nanti. Nah, ini koordinat yang akan kita gunakan. Kemudian kita akan hapus ligan CAP di sini karena akan kita gantikan menggunakan ligan sesuai pembagian tugas kami, yaitu di sini saya akan menggunakan RUBP. Kemudian enzim ini sudah kita bersihkan.
akan simpan filenya dengan format enzim, nama enzim, dan kita kasih tanda bersih. Kemudian kita save. Kemudian setelah enzim bersih, kita akan melakukan doc prep. Pada menu tools, kemudian pilih surface atau binding analysis, kemudian pilih doc prep. Nah, di sini akan muncul citasi, di mana ini merupakan citasi dari software ini yang akan kita masukkan juga pada laporan nanti. Kemudian pilih OK, kemudian klik OK lagi. Pada posisi ini pastikan pada tercentang pada guest tagger. Pada menu selanjutnya, tampilan selanjutnya terdapat citasi lagi. Di sini citasi tersebut kita akan masukkan juga pada laporan. Kemudian klik OK. Kita simpan file doc prep dengan format ada menampilkan doc prep juga. Kemudian kita simpan. Setelah proses doc prep selesai, kita akan mencari ligand yang akan kita gunakan, yaitu ROBP atau ribulose 1,5 bifosfat. Saya mencarinya menggunakan PubChem, di mana terdapat PubChem CID yang berupa angka tersebut. Kemudian kita copy, kemudian masuk pada menu file, fetch by ID, kemudian pastikan tercentang pada PubChem, serta bagian ID kita masukkan PubChem CID tadi. Kemudian pilih fetch dan tunggu hingga ligand muncul. Nah, ini sudah muncul ligand yang akan kita gunakan, yaitu ROBP. Kemudian kita akan melakukan Autodoc Vina yang menggunakan fitur tools, surface atau binding analysis, kemudian Autodoc Vina. Nah, di sini kita akan menyeting. Pertama-tama kita atur ligand menggunakan CID tadi. Nah, pada menu center kita menggunakan titik koordinat yang kita dapatkan tadi. Nah, kemudian kita masukkan bagian koordinat dari centroid C1 yang kita dapatkan tadi. Kita copy paste saja. Kemudian pada menu size kita atur pada size 25 pada ketiga kolom kosong tersebut. Sebelum kita klik OK, kita akan menyimpan file tersebut yang akan kita dapatkan. Di sini saya menamainya dengan file name final set output. Kemudian kita klik OK dan kita akan menunggu proses Autodoc Vina hingga selesai dan mendapatkan binding affinity yang paling stabil atau paling sesuai. Di sini kita telah mendapatkan binding energi yang paling bagus, di mana
semakin negatif maka akan semakin stabil. Kita akan memilih pada menu yang pertama, yaitu minus 6,876, mana ini merupakan posisi yang paling stabil di antara yang lainnya. Kemudian kita akan melihat ligan-ligan yang berikatan sebelum kita melakukan autodofina menggunakan Linkplot Plus. Kita buka Linkplot Plusnya, kemudian kita klik open pdb cmif, kemudian kita browse. Kita cari file yang kita buat pada awal, yaitu dengan format enzim ligan, kita kasih format awal tadi. Kita buka, kemudian kita run, sehingga akan muncul senyawa ini. Pada Linkplot kita dapat melihat di sini terdapat ligan CAP, kemudian terdapat glikolat, lisin, serin, histidin, arginin, dan treonin. Berdasarkan hasil yang kita dapatkan, pose atau posisi terbaik adalah mode 1 dengan skor afinitas sebesar minus 6,876. Menurut data nilai afinitas antar ligan didapat pada ligan ribulosa 1,5 bifosfat atau RUBP yang merupakan substrat utama mendapatkan skor afinitas sebesar minus 6,876. Kemudian 3 fosfogliserat atau 3 PGA yang merupakan produk mendapatkan nilai skor afinitas sebesar minus 5,844. Kemudian 2 karboksiarabinitol 1,5 bifosfat atau CABP yang merupakan inhibitor atau analog substrat yang mendapatkan nilai yang paling rendah, yaitu sebesar negatif 7,699. Kemudian pada ligan glikolat yang merupakan produk dari aktivitas oksigenase dengan nilai sebesar minus 4,256. Sedangkan pseudoheptulos 7 fosfat atau yang merupakan metabolit dalam siklus Calvin mendapatkan nilai sebesar minus 6,546, di mana ligan yang paling cocok atau sesuai serta stabil adalah CABP dengan skor afinitas sebesar minus 7,699. Berdasarkan hasil yang didapatkan, nilai yang paling stabil yaitu CABP atau inhibitor, di mana skor afinitasnya sebesar minus 7,699 kcal per mol, di mana ligan CABP merupakan ligan yang paling stabil karena memiliki afinitas yang paling besar. Molekul ini memang dirancang sebagai analog substrat untuk mengikat situs aktif dengan sangat kuat melebihi ligan lain, sehingga ligan CABP mampu menghentikan kerja enzim secara efektif dan memblok laju siklus. Yang kedua yaitu RUBP atau substrat, di mana mendapatkan nilai skor afinitas sebesar minus 6,876 kcal per mol, di mana afinitas RUBP sangat tinggi karena merupakan substrat utama dari enzim Rubisco. Enzim harus dapat mengenali, mengikat, dan menahan RUBP secara kuat agar proses fiksasi karbon dapat dimulai dengan efisien. Kemudian yang ketiga yaitu pseudoheptulos 7 fosfat atau metabolit, di mana mendapatkan nilai skor afinitas sebesar minus 6,546 kcal per mol, di mana afinitas ligan ini berada pada tingkat sedang. Senyawa ini bukan substrat atau produk langsung dari reaksi Rubisco, tetapi merupakan metabolit penghubung dalam siklus Calvin, di mana nilai afinitasnya menunjukkan bahwa meskipun bisa saja berinteraksi dengan enzim, kekuatannya tidak cukup besar untuk menyaingi substrat utama yaitu RUBP, sehingga tidak mengganggu jalannya siklus. Kemudian yang keempat yaitu 3 PGA, di mana merupakan produk. Dengan memiliki skor afinitas sebesar minus 5,844 kcal per mol. Ligan 3 PGA memiliki afinitas yang lebih rendah, dan hal ini penting agar produk reaksi dapat dilepaskan dengan mudah. Pelepasan cepat memungkinkan Rubisco kembali mengikat RUBP baru dan menjaga proses siklus tetap berlangsung secara optimal. Kemudian yang terakhir yaitu glikolat yang merupakan suatu produk samping dengan skor afinitas minus 4,256 kcal per mol, di mana glikolat menunjukkan afinitas yang paling lemah sesuai dengan sifatnya sebagai produk fotorespirasi ketika enzim mengikat O2. Afinitas yang kecil memastikan glikolat cepat terlepas dari situs aktif sehingga tidak mengganggu fungsi Rubisco dalam fiksasi CO2. Di mana urutan afinitas yang paling tinggi hingga terendah yaitu inhibitor
lebih besar dari substrat. Kemudian substrat lebih besar daripada produk, di mana produk merupakan yang memiliki afinitas yang paling rendah di antara yang lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.